Sepertinya Nobita sudah pulang. Dari suaranya aku tahu. Pasti hari ini dia dapat masalah lagi. Doraemon. Hah? Hari ini dimarahi Pak Guru, lalu dikejar anjing. Dan pasti kamu mau meminjam alat, kan? Ada satu yang kurang. Uangku jatuh di jalan. Kenapa selalu begini? Apa di dunia ini hanya aku yang selalu mengalami nasib buruk? Hidup itu tidak akan selamanya buruk kok. Kalau kamu jalani dengan berusaha. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu coba pakai ini. Pil keberuntungan. Pil keberuntungan? Kalau minum ini dan bertemu dengan orang yang sedang bahagia, maka keberuntungannya bisa menular. Mesin pencari orang yang sedang bahagia. Kamu punya? Mana ada yang seperti itu? Kamu yang mencarinya dengan usahamu sendiri. Nah, sekarang kita cari dulu orangnya. Tapi mencari orang yang sedang beruntung kan tidak semudah itu. Kebetulan. Sini, berikan tanganmu. Minum ini. Oh. Hei, hari ini kamu kelihatan senang sekali. Tentu saja. Coba kamu lihat ini. Ini jam tangan asli yang harganya mahal. Ternyata produk asli itu sekeren ini loh. Cepat sentuh dia. Ada apa? Tidak ada apa-apa kok. Sekarang mungkin kamu juga akan dapat jam. Yang benar. Aku pulang. Hah, sepatu ini kan? Jangan-jangan. Nobita. Lama tidak bertemu. Ternyata benar Kak Goro. Halo. Aku baru saja dari Hitchike. Jalan-jalan tanpa perlu banyak uang. Oh, aku hampir lupa. Aku punya oleh-oleh loh. Wah. Oleh-olehnya jam ya, Kak? Kok kamu bisa tahu? Itu memang benar. Oleh-olehnya adalah sebuah jam. Ini dia. Ini jam pasir. Terima kasih. Memang benar sih, ini juga jam. Waktu berbaginya kurang cepat. Maksud kamu apa? Waktu terbaik adalah saat seseorang baru menerima hadiahnya. Kalau sudah terlalu lama, maka keberuntungannya juga semakin sedikit. Oh, begitu. Kalau ada orang yang terlihat bahagia, kamu harus langsung menyentuhnya. Kira-kira siapa ya yang wajahnya terlihat bahagia? Tapi aku kan tidak kenal, mana boleh menyentuh orang sembarangan. Apa benar seperti itu? Iya, aku tidak bohong. Bagaimana? Ceritakan padaku. Jadi waktu itu, saat aku ke kebun binatang, tanpa sengaja aku menemukan cincin berlian yang sangat mahal. Lalu aku bawa ke kantor polisi dan aku dapat uang imbalan 10.000 yen. Wah, hebat. Aku sentuh ya. Tumben, padahal tidak disuruh. Hal seperti ini biar saja aku yang kerjakan, Bu. Terima kasih ya. Doraemon, pil keberuntungan ini tidak berfungsi ya? Seharusnya sih berfungsi. Kamu tunggu sebentar ya. Cincin berlian yang kamu temukan itu tepatnya kapan? Itu 1 tahun lalu, mungkin. Nobita! Kamu harus pastikan dulu kalau keberuntungannya baru saja terjadi. Nobita? Shizuka! Ya? Sepertinya kamu sedang senang. Ulangan hari ini aku dapat nilai 100. Aku dipuji oleh Mama. Wah, 100! Ini dia! Kamu jarang jauh dariku. Maaf, Nobita akan segera cuci tangan. Cepat-cepat, sebelum efeknya menghilang, Doraemon. Bersihkan dulu tanganmu. Nobita, ngomong-ngomong ulangan hari ini bagaimana? Ulangan tadi di sekolah. Bicara apa kamu? Perlihatkan hasilnya. Aku sedang sibuk, Bu. Jadi nanti saja ya. Nobita. Sebenarnya ulangan hari ini aku dapat nilai 0. Kalau begitu, setidaknya kita cari Shizuka dan perbaiki semua ini. Tapi tanganku bagaimana? Pakai keran air yang di taman saja. Akhirnya bersih. Bagus, kita pakai pintu kemana saja. Ke rumah
rumah Shizuka. Shizuka! Shizuka sudah selesai atau belum sih? Aduh, nanti efeknya keburu hilang nih masalahnya. Jangan cerewet. Kalau tadi kamu lebih cepat, tidak akan jadi seperti ini. Hei, ayo main baseball. Sebentar lagi dimulai. Maaf, tapi aku sedang ada urusan penting. Baiklah, sebentar saja ya. Hari ini kita latih tanding dengan tim lain. Jangan sampai kalah. 3 kali buat kesalahan, kamu tahu akibatnya. Nobita, fokus. Semangat. Kalian sudah siap? Ya! Strike. Bisa main nggak sih? Sekali lagi buat kesalahan, tahu sendiri akibatnya. Wah, home run. Home run? Dia mengalami hal bagus kan? Mumpung baru terjadi. Itu benar. Setelah ini aku bisa home run juga. Selamat ya. Nobita, apa maksudmu salaman dengan lawan? Awas kamu ya, Nobita. Nobita, tunggu aku. Sejak minum pil itu, aku malah makin tidak beruntung. Itu karena kamu tidak mengerti cara pakainya. Alat yang kamu keluarkan selalu saja begitu. Nobita, Shizuka? sebenarnya kamu ada perlu apa denganku? Kalau sekarang kan efeknya... Jangan bilang begitu. Kalau sekarang mungkin belum terlalu terlambat. Ayo, cepatlah. Baiklah. Salaman. Nobita, ibu sudah tahu nilai ulanganmu. Lagi-lagi 0. Pak Guru. Ibu Nobi, maafkan aku. Aku sudah salah memberi nilai hari ini. Begini. Ini adalah nilai yang seharusnya. Selanjutnya ke rumah Honekawa. Sibuk sekali. Kamu dapat nilai 30. Syukurlah. Jangan lupa rapikan selokannya ya. Untung ada pil itu, ya kan? Ya kan? Film dimulai dengan adegan Nobita yang sedang pamer atraksi lempar ciki ke dalam mulut di depan Doraemon. Nobita merasa atraksinya ini adalah suatu hal yang keren. Tapi menurut Doraemon, atraksi yang ditunjukkan oleh Nobita di depannya itu terlihat sangat konyol. Nobita berpikir anak-anak perempuan pasti akan memujinya. Nobita pun berencana untuk memamerkannya di depan para anak perempuan. Nobita kemudian datang ke rumah Shizuka. Nobita yang sebelumnya telah meminta Shizuka untuk mengajak teman-teman perempuannya yang lain untuk ikut melihat pertunjukan yang Nobita buat, namun ternyata belum ada satupun orang yang datang di sana. Tidak ingin mengecewakan Nobita, Shizuka pun meminta tolong kepada 2 orang temannya untuk datang ke rumahnya. Di situ Nobita sangat bersemangat dan percaya diri untuk menunjukkan atraksinya. Alih-alih kagum dengan pertunjukan Nobita, para gadis itu justru terlihat bingung dan keheranan. Apa sih yang sedang dilakukan oleh Nobita? Hanya Shizuka yang melontarkan pujian terhadap Nobita. Di situ Nobita masih sangat percaya diri dan menunjukkan atraksinya kembali. Tapi sayangnya atraksi itu terlihat sangat membosankan dan biasa saja. Bahkan satu teman perempuan Shizuka itu sampai mengantuk melihatnya. Tiba-tiba di tengah pertunjukan, telepon rumah Shizuka berdering. Ternyata Suneo sedang menelpon Shizuka untuk mengajaknya bermain game terbaru miliknya. Game itu bisa dimainkan hingga 3 orang. Teman-teman perempuan Shizuka itu tidak sengaja mendengar percakapan Shizuka dan Suneo. Para gadis-gadis itu pun memaksa Shizuka untuk bergegas pergi ke rumah Suneo dan meninggalkan Nobita sendirian. Dengan berusaha menguatkan diri, Nobita tetap berusaha tersenyum, bahkan sempat menata sandal sebelum akhirnya dia pulang. Sampai di rumah, Doraemon bertanya kepada Nobita, bagaimana pertunjukannya di rumah Shizuka. Mendengar cerita dari Nobita, Doraemon jadi ikut sedih dan kecewa.
karena gadis-gadis itu sudah meninggalkan Nobita sendirian. Doraemon lalu bergegas lari menuju kamar Nobita dengan kesal. Doraemon masuk ke dalam laci meja belajar Nobita untuk pergi ke mesin waktu. Sambil berteriak, aku akan membawakan seorang gadis cantik yang luar biasa untuk Nobita. Ketika Nobita sedang duduk di depan meja untuk mengerjakan PR-nya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang tengah mendorongnya hingga membuat Nobita jatuh ke lantai. Ternyata itu adalah Doraemon yang keluar dari laci mejanya. Doraemon terlihat sedang meraih tangan seseorang. Tiba-tiba keluarlah seorang gadis cantik dari dalam meja belajar Nobita. Doraemon kemudian memperkenalkan gadis cantik itu kepada Nobita, robot perempuan edisi terbaru di abad 22 yang bernama Roboko. Nobita sangat kagum dan malu-malu melihat kecantikan Roboko. Nobita bilang kalau Roboko itu gadis yang sangat cantik sekali. Roboko yang mendengar pujian dari Nobita tersenyum manis kepada Nobita. Hal ini membuat Nobita menjadi malu dan salting. Roboko pun memperkenalkan dirinya kepada Nobita, dan begitu juga sebaliknya. Doraemon pun tidak ingin mengganggu mereka berdua dan segera meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba Nobita menahan Doraemon. Dia bertanya kepada Doraemon, bagaimana cara untuk bisa berteman dengan Roboko yang notabene sebuah robot. Lalu Doraemon berkata pada Nobita, Roboko pasti akan menyukai Nobita. Namun Nobita merasa ragu karena dia merasa dia tidak pintar, dia tidak pandai dalam berolahraga dan lemah. Roboko meraih kedua tangan Nobita dan berkata, Nobita adalah anak laki-laki tertampan di seluruh Jepang. Dan Nobita itu orang yang sangat baik dan jujur. Mendengar kata-kata dari Roboko, Nobita pun menjadi salting. Dia tersenyum dan tersipu malu karena seumur hidupnya baru kali ini ada seorang gadis yang memuji ketampanannya. Hal itu membuat Nobita kembali bersemangat dan percaya diri lagi. Kemudian Nobita kembali melakukan atraksi lempar cikinya di depan Roboko dengan penuh semangat. Roboko terlihat begitu senang dengan pertunjukan Nobita. Dia meminta Nobita untuk mengulanginya kembali hingga ciki itu pun habis oleh Nobita. Hal itu membuat Nobita menjadi sangat haus. Roboko berlari dan membawakan seember besar air untuk Nobita. Namun karena terlalu banyak, Nobita hanya mengambil satu gelas dan meminumnya. Nobita berpikir meskipun sikap Roboko sedikit aneh, tapi Nobita tetap menyukainya. Ibu tiba-tiba datang dan menyuruh Nobita berbelanja ke pasar. Karena khawatir jika Nobita akan kecapean, Roboko pun berlari dan mengambil tas belanjaan dari tangan ibu. Namun Nobita bergegas menyusul dan meminta kembali tas belanjaannya. Hal ini kembali membuat Roboko semakin mengagumi Nobita dan memujinya. Lagi-lagi Nobita pun menjadi salting. Ketika Nobita dan Roboko sedang duduk berdua di taman, Giant dan Suneo tidak sengaja lewat di depan taman dan melihat Nobita duduk berdua di taman dengan seorang gadis cantik. Suneo dan Giant pun iri melihatnya, kemudian berniat mengerjai Nobita. Giant melemparkan sebuah bola ke arah Nobita dengan keras, tapi untung saja Roboko dengan cepat menangkap bola tersebut dan menghancurkannya. Roboko terlihat sangat marah. Dia berkata tidak boleh ada yang mengerjai Nobita. Roboko pun marah dan menghajar Giant dan Suneo. Mereka pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Nobita agak sedikit terkejut melihat kemarahan Roboko, tapi Roboko meminta Nobita untuk tidak memikirkannya. Saat perjalanan pulang, di tengah perjalanan, Nobita bertemu dengan Shizuka. Di situ Shizuka meminta maaf atas kejadian tadi siang kepada Nobita, dan sebagai gantinya, Shizuka mengajak Nobita makan coklat bersama di rumahnya. Melihat hal tersebut, Roboko kembali marah. Dia hampir saja menghajar Shizuka, tapi untungnya Nobita dengan cepat mencegahnya. Roboko berkata kepada Nobita kalau dia tidak suka jika ada orang lain selain dirinya yang memberinya coklat.
Roboko kemudian menarik tangan Nobita dan membawanya ke sebuah toko coklat. Roboko keluar dari toko tersebut dengan membawa begitu banyak coklat di tangannya. Roboko pun memaksa Nobita untuk memakan dan menghabiskan coklat pemberiannya. Perilaku Roboko yang semakin janggal dan berlebihan itu pun tidak sengaja dilihat oleh Doraemon yang waktu itu tengah lewat sehabis membeli dorayaki. Mereka pun akhirnya pulang bersama. Tapi ketika di tengah jalan, tanpa sengaja Nobita dan Doraemon melihat sebuah poster artis cantik Marui Mari yang tengah viral. Nobita pun tanpa sadar memuji dan menyukai poster artis tersebut yang membuat Roboko kembali cemburu dan menahan marah. Dan lagi, Nobita dan Doraemon bertemu dengan seekor anjing lucu bernama Ichi. Nobita yang gemas melihat Ichi kemudian menghampirinya. Terlihat Nobita sangat menyukai Ichi, mengakibatkan Roboko kembali mengamuk. Dia marah dan akhirnya menghajar Nobita hingga babak belur. Di depan rumah ternyata ibu sudah menunggu. Ibu Nobi menanyakan belanjaan yang ia suruh beli kepada Nobita dengan marah-marah. Roboko tak terima melihat Nobita dimarahi oleh ibu. Tiba-tiba saja Roboko marah dan mengamuk dan hampir saja melukai ibu. Tapi untung saja Nobita dengan cepat berhasil menghindar dan menyelamatkan ibu dari pukulan Roboko. Situasi pun semakin tegang. Roboko menjadi semakin tidak terkontrol dan berbahaya. Doraemon akhirnya terpaksa untuk segera menonaktifkan Roboko. Namun ketika hendak tidur, Doraemon melihat Nobita menjadi sedih dan kesepian. Doraemon pun menjadi tidak tega melihatnya. Ketika hari sudah pagi dan Nobita terbangun, ia sangat kaget dan terkejut karena ada seseorang di hadapannya. Ternyata itu adalah Doraemon yang berdandan seperti perempuan untuk menghibur Nobita. Nobita pun menjadi sangat geli melihatnya. Dan film pun selesai. Gimana nih teman-teman, seru kan ceritanya? Siapa nih di sini dari teman-teman yang punya sahabat sejati kayak Doraemon dan Nobita? Yang care dan gak mau kalau lihat temannya lagi sedih? Jangan lupa subscribe, like, dan hidupin tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan review film menarik lainnya dari Mimin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi.